saya Nabila Yasmin Effendi dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan presentasikan tentang fisika kuantum. Nah, pada fisika kuantum ini kita akan berbicara tentang cahaya. Nah, kali ini ada dua pendapat yang berbeda tentang apa sih pengertian cahaya yang sebenarnya itu. Yang pertama adalah fisika klasik. Nah, fisika klasik tersebut mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang. Sedangkan pada fisika kuantum, cahaya dikatakan sebagai partikel. Maka dari itu dilakukanlah eksperimen yang dinamakan dengan eksperimen box ajaib. Apa itu eksperimen box ajaib? Nah, eksperimen ini kita kayak bawa sebuah kardus. Nah, di dalam kardus itu kita akan cat dengan warna yang mengkilap. Salah satu contoh warna mengkilap kan adalah warna putih. Maka di dalam kardus tersebut kita cat semua dengan warna putih di setiap sudutnya. Lalu di bagian depan dari kardus tersebut akan kita lubangi untuk disenterkan, maksudnya tuh kayak untuk masukin cahayanya gitu. Lalu pertanyaannya, kira-kira bagi kita yang melihat dari jauh, warna yang kita lihat dari lubang tersebut berwarna hitam atau putih ya? Nah, kalau kita anggap cahaya sebagai gelombang, maka yang kita lihat adalah warna putih. Kenapa? Karena sifat cahaya adalah cahaya akan mengalami sifat pemantulan dan cahaya yang keluar sesuai dengan warna yang ada di dalam box tersebut. Nih, cahaya masuk lalu memantul dan cahaya akan keluar kembali sesuai dengan warna yang ada di dalam box. Tetapi ternyata pernyataan itu salah. Kenapa? Karena jika kita lihat dari jauh, bolongan tersebut akan berwarna hitam. Nah, warna hitam itu artinya fenomena tersebut akan terjadi radiasi benda hitam di dalam box tersebut. Maka dari itu kita menganggap bahwa cahaya adalah sebuah partikel. Nah, bagi kita yang menganggap bahwa cahaya adalah partikel, kita mengerti bahwa cahaya tersebut memiliki sifat energi, yaitu energi diskret. Nah, pada sifat energi diskret ini artinya energi tersebut bisa habis sewaktu-waktu sehingga tidak ada lagi cahaya yang keluar dari lubang tersebut. Makanya ketika sudah tak ada cahaya lagi akan terlihatlah lubang hitam tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang fisika kuantum yang mengatakan bahwa cahaya adalah partikel, kita tahu nih, oh rupanya cahaya tersebut akan membawa paket-paket energi yang biasa kita sebut dengan foton. Nah, sehingga setiap satu foton tersebut memiliki energi yang berbeda-beda. Nah, jadi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada satu foton, energinya dapat dicari dengan rumus yang sana, yaitu E sama dengan H dikali F. Nah, gimana nih kalau misalnya foton tersebut ada 1000 atau foton tersebut kita nggak tahu? Nah, mudah aja, kita tinggal tambahin variabel N di depannya, jadi E sama dengan N dikali H dikali F. N tersebut apa? N itu adalah jumlah foton. Nah, kalau kita berbicara tentang gelombang, maka frekuensi F yang seharusnya V sama dengan yaitu kecepatan dibagi panjang gelombang. Karena kita berbicara tentang gelombang cahaya, maka kita ganti V-nya itu diganti dengan C, yaitu cepat lambat cahaya per lambda. Nah, C-nya ini di sini C kecil ya, maka kita dapat rumus umumnya E sama dengan H dikali F sama dengan jadinya ini H dikali C per lambda. Nah, kalau untuk rumus yang ada N-nya berarti tinggal tambahin di depan E sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Nah, kalau keterangannya sebagai berikut. Nih, E itu sama dengan energi foton. Nah, satuannya adalah joule. H itu tetapan Planck, yaitu 6,626 dikali 10 pangkat min 34 joule second. Nah, F itu adalah frekuensi radiasi, yaitu satuannya Hertz. Kalau C itu adalah kecepatan cahaya atau cepat lambat cahaya. Nah, cepat lambat cahaya itu dalam satuan meter per second. Nah, 3 kali 10 pangkat 8, maksudnya itu 1 detik cahaya mampu menempuh cahaya, yaitu 300.000 km. Nah, yang tadi ada 1N sama dengan jumlah foton. Nah, penerapan prinsip foton ini dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang paling terasa dalam diri kita?
Nah, salah satunya adalah ketika foton ditembakkan ke dalam retina mata kita. Nah, ketika fenomena itu terjadi, maka energi elektromagnetik foton akan berubah menjadi energi listrik yang kemudian akan ditransmisikan ke otak melalui sistem syaraf pada mata. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang efek fotolistrik. Bentar ya, ini ada videonya. Nah, pada efek fotolistrik ini cahaya ketika ditembakkan ke logam, maka akan menghasilkan arus listrik, dan arus listrik itu melepas elektron, dan ketika cahaya dimatikan, maka arusnya tidak berjalan atau nol. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi arus? Nah, itu karena cahaya membawa energi, dan energi diberikan ke elektron dan diserap melalui katode. Katode ini anoda, maksudnya diserap oleh kepingan anoda, dan kemudian terjadilah arus listrik. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa sih kalau misalnya efek fotolistrik itu? Nah, salah satu contohnya adalah mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi yang pertama adalah lampu eksposur menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen, dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya kertas dilewatkan untuk melalui dua buah roll panas yang saling bertekanan, yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek Compton. Pada tahun 1932 diungkapkan oleh Arthur Holly Compton melalui eksperimennya. Saat itu yang melakukan eksperimen penembakan sinar X. Nah, yang dikeluarkan dari bahan radioaktif pada lempengan tipis, ini lempengan tipisnya. Pada lempengan tipis, sinar X, hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hambatan seperti pada gambar. Nah, pada percobaan ini kita dapat melihat kalau gelombang foton datang lebih pendek dibandingkan dengan foton yang terhambat. Nah, kejadian tersebut mengalami keanehan yang seharusnya panjang gelombang datang sama dengan panjang gelombang yang terhambur. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa faktanya yang pertama adalah radiasi terdiri dari dua panjang gelombang. Nah, panjang gelombang hambur lebih besar daripada panjang gelombang yang datang. Nah, panjang gelombang hambur bergantung pada sudut yang berhamburan. Kita lanjut ke penerapan hukum Compton pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada teleskop Compton atau Comptel. Teleskop pancar ini biasanya memiliki dua tingkat instrumen pada tingkat atas. Sinar gamma menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu singulator. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinar X. Sebentar ya, lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinar X. Nah, sinar X ini adalah salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung pendek, dan tetapi dia memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, salah satu syarat terjadinya sinar X ini, yang pertama harus berada di ruang yang hampa, yang kedua memiliki beda potensial yang tinggi, yang ketiga memiliki sumber elektron, dan yang terakhir adalah terdapat target tumbukannya. Nah, jika ada seseorang mengalami kecelakaan lalu dia dilarikan ke rumah sakit kan ya, terus maka akan dilakukan kegiatan yang namanya ronsen. Nah, pada bagian suatu tulang yang patah tersebut akan dilakukan penyinaran sinar X tersebut terhadap tulang yang patah, sehingga tulang yang patah tersebut menjadi terlihat. Ini kayak di gambar, misalnya tulang yang patah adalah tulang yang tangan, maka dilakukan ronsen pada tangannya, sehingga hasil dari X-ray-nya tersebut terlihat bahwa di tangannya terjadi keretakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Karena wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.